sahabat hebat semua, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Mayawati. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan media display dan realia dalam pembelajaran. Setelah pemaparan materi pada kesempatan hari ini, sahabat hebat diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan fungsi pemanfaatan media display dan realia. Yang kedua, menjelaskan perencanaan pemanfaatan media display. Yang ketiga, memanfaatkan media realia dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menilai efektivitas pemanfaatan media display dan realia. Baik, selanjutnya saatnya kita masuk pada materi inti. Pada kegiatan 1, yaitu tentang pemanfaatan media display dalam pembelajaran. Media display mungkin sudah biasa Anda gunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu sumber belajar yang juga berfungsi sebagai media adalah media display. Media display ini pada dasarnya merujuk pada media yang bersifat 1, 2, atau 3 dimensi yang dapat dipakai untuk interaksi antara siswa dengan topik yang ingin dibahas. Berikut akan dibahas tentang prinsip-prinsip dalam memilih, merencanakan, dan mengembangkan media display. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan yang ingin Anda tampilkan. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, perhatikan karakteristik siswa. Dan yang keempat, tentukan materi utama yang akan disertakan dalam pembahasan. Yang kelima, tentukan jenis media display. Dan yang keenam, kembangkan tata letak atau layout. Anda dapat membandingkan pengalaman Anda dengan beberapa persiapan dan kiat dalam memanfaatkan media display. Penggunaan media display dan realia seperti gambar, diagram, foto, maupun peristiwa atau kegiatan tertentu dalam proses pembelajaran di kelas pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, memanfaatkan atau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu sebagai dekorasi. Adapun jenis media display yang dapat Anda manfaatkan untuk proses belajar siswa antara lain yang pertama yaitu menggunakan papan lembar balik atau yang biasa disebut dengan flip chart. Pada lembar balik ini cocok digunakan bila konsep yang dibahas itu perlu dilihat secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu papan bulletin board. Papan buletin ditujukan untuk menyampaikan materi atau konsep yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan media display. Yang pertama, papan tulis. Media papan tulis ini adalah media display yang paling sederhana dan banyak dipakai dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu papan pameran atau peragaan. Biasa digunakan sebagai media untuk menginformasikan ide yang dapat dipajang. Dan yang ketiga, poster, gambar, foto, dan diagram. Gambar, poster, dan foto dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang lebih bersifat tetap atau lambat berubah. Sedangkan diagram dapat dimanfaatkan di kelas rendah dengan menggunakan diagram yang sederhana. Sedangkan untuk kelas tinggi bisa digunakan diagram yang lebih kompleks. Media display apapun yang Anda pilih, terdapat beberapa prinsip desain grafis. Dalam merencanakan pembuatan papan display, terdapat beberapa prinsip-prinsip desain grafis yang dapat menarik perhatian siswa. Berikut prinsip dari desain grafis. Yang pertama yaitu prinsip kesederhanaan. Yang kedua, prinsip kesatuan. Yang ketiga, prinsip penekanan. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Kita akan masuk pada kegiatan kedua yaitu tentang pemanfaatan media realia dalam pembelajaran realia. Apa itu realia? Realia diartikan sebagai semua objek dari kehidupan nyata yang dibawa ke dalam situasi pembelajaran. Kata realia juga merujuk kepada benda 3 dimensi dan kehidupan nyata baik yang dibuat oleh manusia atau benda yang sudah ada secara alamiah. Penggunaan realia dalam pembelajaran dimaksudkan untuk membantu siswa agar dapat belajar secara lebih efektif melalui benda asli atau peristiwa dari kehidupan sehari-hari. Dari segi pemanfaatan terdapat 2 jenis yaitu by utilization atau pemanfaatan realia yang sudah tersedia, dan yang kedua yaitu by design, yaitu pemanfaatan realia dengan cara mendesain terlebih dahulu.
Pemanfaatan realia dapat digunakan dalam semua mata pelajaran. Yang terpenting adalah media realia pada dasarnya merupakan media pembelajaran yang paling efektif karena keunggulannya sebagai benda atau peristiwa sebenarnya, di mana pesan tidak direkayasa sehingga siswa dapat menangkap makna yang sebenarnya dari suatu konsep. Seperti juga pemanfaatan media lain, pemanfaatan media display dalam proses pembelajaran juga dapat evaluasi efektivitasnya. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk melihat apakah media yang kita gunakan dapat membantu proses belajar siswa dan dapat mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi itu ada dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Demikian paparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.